Selamat datang kembali semuanya. Pipa hidrogen kriogenik muncul sebagai salah satu proyek paling ambisius secara teknis di sektor energi global. Tujuannya adalah untuk mengangkut hidrogen dalam jumlah besar dalam bentuk cair melintasi seluruh wilayah pada suhu di bawah minus 253 derajat Celcius. Dengan menjaga hidrogen dalam kondisi padat dan kriogenik ini, sistem-sistem ini dapat menghubungkan fasilitas produksi, terminal pesisir dan pengguna industri melalui jaringan aliran yang berkelanjutan dan terkontrol. Alasan menggunakan hidrogen cair dimulai dari volumenya. Sebagai gas, hidrogen menempati ruang hampir 800 kali lebih banyak daripada bentuk cairnya. Mencairkannya memungkinkan energi yang sama untuk bergerak melalui pipa dan tangki penyimpanan yang lebih kecil dengan tekanan yang jauh lebih rendah. Kesulitannya adalah mencegah sedikit saja panas mencapai cairan. Kenaikan suhu sedikit saja dapat memicu pembentukan uap, yang menyebabkan lonjakan tekanan dan mengancam stabilitas aliran. Silakan berlangganan sekarang. Pencairan dilakukan melalui serangkaian tahap pendinginan yang menurunkan suhu gas hidrogen dari suhu ruangan menjadi sekitar 20 Kelvin. Gas ini pertama-tama melewati unit pra-pendingin menggunakan nitrogen cair, lalu melalui turbo expander yang mengubah tekanan menjadi dingin. Penukar panas mendaur ulang gas buang yang telah didinginkan untuk mendinginkan gas yang masuk, sehingga meningkatkan efisiensi. Para insinyur di Air Liquide di Prancis mengembangkan banyak kotak dingin industri yang kini digunakan di seluruh dunia untuk proses ini, menggabungkan teknik pendinginan kedirgantaraan dengan aplikasi energi berskala besar. Setelah hidrogen mengembun menjadi cair, hidrogen mengalir ke tangki penyimpanan yang berfungsi sebagai penyangga antara pabrik pencairan dan pipa. Tangki-tangki ini menggunakan insulasi berlapis-lapis dan ruang vakum dalam untuk mengurangi perpindahan panas hingga hampir nol. Prinsip insulasi yang sama juga diterapkan pada pipa itu sendiri. Saluran bagian dalam membawa cairan, dikelilingi oleh ruang hampa dan foil reflektif, sementara cangkang luar memberikan kekuatan mekanis. Bersama-sama, lapisan-lapisan ini menciptakan lingkungan kriogenik bergerak yang dapat membentang hingga ratusan kilometer. Sebelum pipa kriogenik bisa mengalirkan hidrogen cair, pipa itu harus didinginkan secara bertahap. Para operator mengalirkan gas dingin untuk menurunkan suhu selangkah demi selangkah. Pendinginan yang terlalu cepat berisiko menyebabkan penyusutan yang berbeda antara dinding dalam dan luar, yang bisa merusak sambungan las. Setelah struktur mencapai suhu operasional, hidrogen cair akan masuk, dan sensor akan memastikan suhu merata di sepanjang jalur. Ketika pembacaan stabil, sistem beralih dari persiapan ke mode aliran berkelanjutan, menandai dimulainya operasi rutin. Di dalam pipa, hidrogen cair bergerak dengan tenang pada tekanan rendah dan kepadatan tinggi. Karena tipis dan ringan, perubahan tekanan kecil saja bisa menyebabkan terbentuknya uap. Pompa penggerak magnetik khusus menangani cairan ini tanpa menggunakan segel mekanis, yang jika tidak, akan bocor. Pompa-pompa ini menggunakan medan magnet untuk memutar impeller melalui penghalang padat, menjaga hidrogen tetap sepenuhnya tertutup. Para insinyur di Linde Engineering di Jerman telah memverifikasi sistem pompa ini untuk operasi kriogenik jangka panjang, memastikan kinerja yang stabil di bawah beban terus-menerus. Sedikit hidrogen pasti menguap saat mengalir, membentuk apa yang disebut gas uap. Daripada membuangnya, pipa modern memulihkannya melalui jalur khusus yang mencairkan kembali gas tersebut dan mengembalikannya ke aliran utama. Prosesnya hampir tanpa kehilangan, memastikan bahwa tekanan dan suhu tetap konstan di sepanjang jalur.
Sistem pemulihan ini juga menyediakan data diagnostik yang berharga, karena laju pembentukan uap mencerminkan seberapa baik kinerja sistem isolasi dan vakum. Bahan menentukan ketahanan setiap pipa kriogenik. Baja karbon biasa kehilangan kelenturannya dalam suhu dingin ekstrem, sehingga baja tahan karat nikel tinggi dan paduan alumin litium lebih disukai. Setiap segmen dilas dalam kondisi bersih, diperiksa dengan ultrason dan diuji kebocorannya menggunakan gas helium sebelum lapisan insulasi ditambahkan. Para insinyur mengukur regangan mikro selama pendinginan untuk memastikan bahwa paduan berperilaku seperti yang diharapkan. Prosedur terkontrol ini memungkinkan pipa yang sudah jadi untuk menahan siklus termal berulang tanpa deformasi atau patah. Kontraksi termal adalah salah satu tantangan desain yang paling konsisten. Pipa baja sepanjang 1 km bisa menyusut beberapa puluh sentimeter saat didinginkan dari suhu sekitar ke suhu hidrogen cair. Sambungan ekspansi menyerap gerakan ini dengan meluncur di dalam rumah tertutup, sambil menjaga ruang hampa. Sensor mengukur pergeseran setiap sambungan melalui siklus pendinginan dan pemanasan. Di Universitas Teknologi Delft di Belanda, para peneliti telah mendokumentasikan bagaimana bellow fleksibel menjaga integritas setelah ribuan siklus ekspansi, menetapkan standar untuk desain di masa depan. Pengelolaan panas menentukan efisiensi di seluruh sistem. Para insinyur bertujuan untuk membatasi masuknya panas hingga sekitar 1 watt per meter pipa. Untuk mencapai target itu, mereka meminimalkan titik kontak antara pipa bagian dalam yang dingin dan cangkang luar. Penyangga serat kaca menahan saluran sambil hampir tidak menghantarkan panas. Stasiun pompa vakum berkala menghilangkan gas-gas sisa yang mungkin membawa panas. Ketika semua langkah ini bekerja sama, hidrogen tetap dingin tanpa pendinginan terus-menerus, menghemat energi dalam jumlah besar. Sistem kontrol memantau setiap parameter di sepanjang jalur. Kabel serat optik melacak suhu, sementara sensor akustik mendengarkan getaran halus yang bisa menandakan retakan atau kebocoran. Data dari alat-alat ini mengalir ke ruang kontrol pusat, di mana perangkat lunak prediktif menganalisis pola secara langsung. Jika ada hal aneh muncul, operator bisa memperlambat pompa, mengisolasi bagian, atau mengalihkan aliran sebelum masalah membesar. Otomatisasi ini memungkinkan beberapa teknisi untuk mengelola ratusan kilometer infrastruktur dengan ketepatan yang luar biasa. Prosedur pemeliharaan juga dilakukan secara sistematis. Untuk memeriksa bagian dalam, operator pertama-tama memanaskan pipa, membuang sisa hidrogen, dan membersihkan jalur dengan gas inert. Robot jarak jauh kemudian bergerak melalui pipa menggunakan kamera dan laser untuk memetakan permukaan dan sambungan las. Hasilnya masuk ke arsip digital. Ini melacak riwayat hidup setiap bagian. Konsorsium European Hydrogen Backbone di Brussels mengumpulkan dan membandingkan data pemeliharaan ini untuk menyempurnakan standar desain masa depan untuk transportasi hidrogen jarak jauh. Pencairan menghabiskan energi, dan mengurangi biaya itu tetap menjadi prioritas utama. Mendinginkan hidrogen dari suhu sekitar hingga 20 derajat Kelvin membutuhkan sekitar 10 kWh listrik per kilogram. Penelitian berfokus pada pemanfaatan kembali panas limbah dan meningkatkan efisiensi kompresor. Para pengembang juga menguji bahan expander baru dan siklus pendinginan magnetik, yang dapat menurunkan total konsumsi secara signifikan. Setiap peningkatan kecil dalam efisiensi pencairan mengurangi harga hidrogen yang dikirim dan mendekatkan pipa ke daya saing komersial. Keamanan, tanpa diragukan lagi, terjalin di setiap lapisan desain. Hidrogen adalah pembakaran bersih,
tetapi memang cukup mudah menyala saat bercampur dengan udara. Jadi deteksi kebocoran berkelanjutan sangatlah penting. Susunan sensor selalu bekerja, memantau konsentrasi hidrogen yang sangat kecil di lingkungan sekitar. Jika terdeteksi kebocoran, katup isolasi akan menutup secara otomatis, dan cerobong ventilasi kemudian mengarahkan gas ke atas menuju konverter katalitik yang membentuk uap air yang tidak berbahaya. Prosedur ini dengan cepat mengembalikan keseimbangan dan membantu menjaga pekerja serta peralatan tetap aman selama operasi rutin atau insiden tak terduga. Tim operasi dilatih untuk presisi. Setiap pendinginan, pemanasan, dan pemindahan harus mengikuti urutan yang ketat untuk melindungi struktur. Ruang kendali simulasi melatih kru untuk mengenali tren tekanan dan merespons sebelum batas tercapai. Sertifikasi mengikuti standar internasional yang diambil dari industri kriogenik yang sudah ada. Pelatihan menekankan kepatuhan yang tenang terhadap proses daripada improvisasi, memastikan bahwa setiap respons tetap disengaja. Pendekatan ini mencerminkan pelajaran yang didapat selama puluhan tahun pengalaman dalam penanganan gas cair. Terminal-terminal ini menggabungkan berbagai fungsi seperti pencairan, penyimpanan, dan pemuatan. Pabrik elektrolisis memasok hidrogen gas, yang kemudian diubah oleh pencair menjadi cairan untuk dipindahkan. Di ujung penerima, sistem regasifikasi menghangatkan cairan untuk digunakan di kilang atau stasiun sel bahan bakar. Perangkat lunak mengoordinasikan penjadwalan agar produksi, transportasi, dan permintaan tetap seimbang. Saat tenaga terbarukan melimpah dan murah, alat pencair beroperasi dengan kapasitas penuh, membangun cadangan yang menopang jaringan selama permintaan puncak. Pembangunan pipa kriogenik mengikuti serangkaian langkah yang dapat diprediksi. Surveyor menentukan rute, stabilitas tanah dianalisis, dan bagian-bagiannya dilas dalam kondisi terkontrol. Lapisan insulasi dan vakum dipasang dan uji tekanan memverifikasi integritas sebelum jalur pipa dikubur atau dilindungi. Para insinyur di National Institute of Advanced Industrial Science and Technology di Jepang telah menerbitkan panduan rinci tentang perakitan kriogenik, memastikan bahwa para pembangun baru mengikuti prosedur yang sudah terbukti daripada berimprovisasi di bawah tekanan. Data yang dikumpulkan dari jalur percontohan yang ada terus menyempurnakan desain. Para insinyur membandingkan metrik kinerja seperti degradasi insulasi, penyimpangan tekanan, dan keausan pompa. Tren dari kumpulan data ini menunjukkan komponen mana yang paling banyak menyebabkan kehilangan energi atau biaya pemeliharaan. Seiring dengan semakin banyaknya kilometer pipa yang beroperasi, operator dapat memprediksi interval pemeliharaan dengan akurasi yang semakin meningkat. Seiring waktu, akumulasi data ini membuat setiap generasi perangkat keras yang baru menjadi lebih andal dan hemat biaya. Penelitian material berkembang pesat. Para ilmuwan menjelajahi komposit canggih, pelapis permukaan, dan penghalang keramik yang tahan terhadap permeasi hidrogen namun tetap fleksibel. Manufaktur aditif memungkinkan penguatan struktur internal yang mustahil dibuat 1 dekade yang lalu. Inovasi ini mengurangi massa dan meningkatkan ketangguhan, menawarkan alternatif untuk segmen baja las tradisional. Uji coba laboratorium mengonfirmasi bahan mana yang dapat menahan ratusan siklus termal tanpa kehilangan kekuatan, membuka jalan bagi pipa yang lebih ringan dan tahan lama. Hasilnya adalah infrastruktur yang andal untuk pergerakan bahan bakar molekuler bersih. Pipa hidrokriogenik beroperasi dengan tenang di bawah kota, ladang, dan garis pantai, membawa energi dalam bentuk yang ringkas dan terkendali.
Mereka melengkapi transmisi listrik dengan menyediakan penyimpanan dan pengiriman berdensitas tinggi jangka panjang. Setiap koridor yang selesai menambah pengetahuan praktis, meningkatkan metode dan material untuk yang berikutnya. Pengalaman Jepang, Eropa, dan Amerika bergabung untuk membentuk dasar bagi adopsi di seluruh dunia. Pada tahun 2026, koridor hidrogen regional pertama akan mencatat jam operasi yang cukup untuk menentukan standar generasi berikutnya. Dari hasil ini, para insinyur akan menyesuaikan bahan, ketebalan isolasi, dan jarak pompa untuk mengoptimalkan biaya dan keamanan. Kolaborasi berkelanjutan antara laboratorium dan industri memastikan bahwa pipa masa depan akan bekerja lebih baik dan bertahan lebih lama. Selangkah demi selangkah, kemajuan kolektif ini mengubah transportasi hidrogen kriogenik dari konsep penelitian menjadi utilitas sehari-hari. Trim sa spook d'Anton, Mon so Farang Chin.